Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Riza Fadilah, NPM 17630462 dari kelas 6A regular pagi BJM. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek perangkat lunak. Langsung saja, saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama adalah manajemen proyek perangkat lunak, yaitu kita di sini akan menjelaskan tentang manajemen. Manajemen adalah sebuah proses untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cara mengatur, mengelola, dan mengarahkan orang lain agar dapat mencapai tujuan tertentu. Proses manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Lalu di sini ada proyek. Proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara di mana telah ditetapkan waktu awal dan berakhirnya untuk mencapai tujuan serta memperoleh hasil yang spesifik. Pada umumnya, proyek menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat dan memiliki nilai tambah. Proyek dibatasi oleh waktu, ruang lingkup, dan sumber pendanaan. Selanjutnya yaitu perangkat lunak ataupun software. Yaitu adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Perangkat lunak merupakan bagian dari sistem komputer yang tidak berwujud, karena ia merupakan aplikasi atau program yang berisi sekumpulan instruksi untuk menjalankan perangkat keras ataupun hardware dari komputer. Perangkat lunak berperan sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Jadi di sini saya akan membacakan dengan menggabungkan ketiga arti kata tersebut, yaitu jadi manajemen proyek perangkat lunak, yaitu adalah suatu proses kegiatan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sumber daya untuk membuat suatu perangkat lunak atau program komputer serta mencapai tujuan tertentu dalam batasan waktu, ruang lingkup, dan biaya. Nah, itu tadi adalah manajemen proyek perangkat lunak. Lanjut, tujuannya. Jadi manajemen proyek perangkat lunak ini bertujuan untuk menetapkan dasar, tujuan, kebutuhan, batasan, dan hasil akhir proyek untuk mengelola penggunaan sumber daya agar proyek berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya itu untuk menghasilkan perangkat lunak yang memiliki performa optimal, efisien, dan sukses mencapai tujuan. Untuk mengatur waktu penyelesaian proyek, yang selanjutnya adalah untuk memperoleh keuntungan dari proyek perangkat lunak yang telah dilaksanakan. Adapun di sini juga ada stakeholder, yaitu di mana ada di sini ada klien. Nah, klien adalah pemilik serta pemberi proyek. Tugas klien adalah menentukan kebutuhan perangkat lunak yang akan dibuat. Yaitu selanjutnya adalah project manager. Project manager ini ketua dari tim proyek bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan proyek. Tugas proyek manager antara lain yaitu yang pertama, mengidentifikasi dasar, tujuan, kebutuhan, batasan, dan hasil akhir proyek. Yang kedua itu adalah mengkoordinasikan berbagai harapan dan kebutuhan dari masing-masing stakeholder yang berkepentingan. Yang ketiga yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek. Yang keempat itu menutup proyek ketika telah selesai dilaksanakan. Yang terakhir. Dan selanjutnya itu adalah programmer. Nah, programmer di sini adalah yaitu individu yang mengimplementasikan, mengemas, dan memodifikasi algoritma serta struktur data yang dituliskan dalam sebuah bahasa pemrograman tertentu. Tugas programmer yaitu antara lain yang pertama adalah menulis program atau kita bisa sebut yaitu coding dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu.
Yang kedua adalah memahami konsep basis data. Yang ketiga mengoperasikan aplikasi basis data. Yang keempat melakukan pengujian terhadap aplikasi program. Yang kelima melakukan analisis terhadap aplikasi program. Dan selanjutnya itu melakukan riset, dokumentasi, dan modifikasi aplikasi perangkat lunak. Yang ketujuh yaitu melakukan analisis dan memperbaiki error pada perangkat lunak secara tepat dan akurat. Dan selanjutnya itu ada menyediakan status, laporan aplikasi yang dibutuhkan. Lanjut, kita masuk ke desainer. Nah, desainer adalah individu yang merencanakan ataupun merancang, mengembangkan, dan menerapkan sistem informasi baru yang mengintegrasikan teknologi hardware, software, dan jaringan. Tugas desainer yaitu adalah pertama, menyelesaikan persyaratan analisis untuk mengetahui kebutuhan end user ataupun pengguna. Yang kedua yaitu melakukan konsultasi dengan pihak manajemen untuk memastikan kesepakatan tentang prinsip sistem. Yang ketiga itu bekerja sama dengan programmer dan end user untuk memastikan kompatibilitas teknik dan kepuasan pengguna. Yang keempat itu merencanakan dan merancang sistem informasi dengan menggunakan teknik analisis struktur, pemodelan data, dan teknik informasi. Dan yang selanjutnya adalah menentukan persyaratan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan untuk mengatur atau mengubah sistem. Dan juga mengembangkan, mendokumentasikan, dan merevisi prosedur desain sistem, prosedur pengujian, dan standar mutu. Yang selanjutnya itu menciptakan desain arsitektur dengan spesifikasi yang diperlukan untuk sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, data, dan juga staff. Yang selanjutnya itu mengkoordinasikan instalasi perangkat lunak dan sistem. Yang terakhir yaitu adalah memastikan pelaksanaan proyek memenuhi persyaratan klien dan sejalan dengan peta jalan sistem dan arsitektur teknis. Yang selanjutnya adalah analis. Nah, analis adalah individu yang menghimpun kasus proses bisnis yang akan dikonversikan menjadi suatu aplikasi perangkat lunak dan disajikan dalam bahasa atau spesifikasi teknik yang mudah dimengerti oleh programmer. Namun, pada umumnya peran analis kurang efektif dan mampu untuk dilakukan oleh programmer. Oleh karena itu, fungsi analis biasanya dilakukan oleh salah satu programmer yang bekerja. Ya, tugas analis juga untuk membangun dan mengembangkan software, terutama pada tahap requirement, design, dan sebagian dalam tahap construction ataupun implementation. Yang kedua, membuat dokumen requirement dan desain software berdasarkan proses bisnis klien. Yang ketiga, membuat proposal dan mempresentasikannya di hadapan stakeholder ataupun klien. Dan membuat desain database apabila aplikasi yang akan dibangun memerlukan database. Ya, dan selanjutnya membangun dan mengembangkan framework atau library untuk digunakan dalam pengembangan software oleh programmer. Dan di sini ada end user atau pengguna adalah individu yang menggunakan dan memanfaatkan perangkat lunak yang telah dibangun dari suatu proyek. End user juga dapat diperankan oleh klien atau pemilik proyek. Nah, yang terakhir yaitu adalah investor, yaitu pihak penyedia dana untuk membiayai proyek agar dapat berjalan dengan baik. Pada umumnya penyedia dana berasal dari perusahaan pemilik proyek ataupun mandiri, namun juga dapat berasal dari pihak lain seperti sponsor dan bank. Ya, saya kira penjelasan tentang manajemen proyek perangkat lunak sampai di sini dulu. Saya hanya menjelaskan sedikit tentang manajemen proyek perangkat lunak tersebut. Yang saya kira sudah cukup. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.